everyone. Before explain this material, I will introduce myself. My name is Indah Wulandari, Accounting Study Program Politeknik Negeri Medan. I am from class 4F. My student at number 305082002. This video was made to fulfill the excitement for practicum perpajakan with the lecture in Rizky Saputra, SAMSI, CPA, CIRA, CRA, CRV, CBV. Enjoy for watching. Yang pertama dimulai dari definisi pajak. Pajak dari bahasa Latin taxio yang artinya ret, yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Awal mula timbulnya pajak. Pada awalnya, pajak merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya. Bentuknya berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lain, misalnya kelapa, pisang, dan lain-lain. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman Romawi, yaitu pada awal Republik Roma tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi. Pada saat itu dikenal beberapa jenis pungutan pajak seperti gensor, quaestor, dan beberapa jenis pungutan lain. Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia, terutama setelah berdirinya VOC berupa upeti ataupun kerja paksa. Kalau kita lihat perkembangan perpajakan Indonesia itu mulai dari zaman kerajaan dan ketika zaman kolonial sudah ada pajak. Tentu saja nanti karakteristiknya berbeda-beda. Kemudian sejak proklamasi sampai tahun 1983, nanti kan ada perubahan yang kita kenal sebagai tax reform. Kemudian sejak tahun 1983 sampai saat ini. Ciri pemungutan pajak zaman kerajaan. Yang pertama, raja bertugas memelihara keamanan dan kesejahteraan. Yang kedua, pemberian upeti dalam bentuk natura, padi, ternak, dan lain-lain. Yang ketiga, upeti bersifat rutin atau ajeng. 4. Kerajaan membutuhkan biaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kelima, tata pemungutan tidak diatur dan sangat sederhana. Kemudian dari zaman kolonial sampai kemerdekaan, hukumnya sudah tertulis. Kita mengenal yang namanya ordonansi. Mungkin kalau dikenal sekarang namanya peraturan pemerintah atau dikenal dahulu namanya peraturan kerajaan. Kemudian ada nama yang sering disebut di ordonansi yaitu Standblas atau STBL yang dikenal sekarang sebagai lembaran negara. Di zaman kolonial sampai kemerdekaan ini ada yang namanya pajak radio, pajak pembangunan, pajak peredaran, ordonansi pajak pendapatan, ordonansi pajak upah, ordonansi pajak rumah tangga, ordonansi pajak kendaraan bermotor, ordonansi bea balik nama, ordonansi pajak potong, aturan bea materai, ordonansi sukesi, ordonansi pajak kekayaan. Kemudian sejak kemerdekaan, Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Jadi ordonansi-ordonansi tadi mengalami perubahan status dan perubahan nama. Selanjutnya zaman kemerdekaan. Nah, kalau dibuat timeline, tahun 1947 itu sebetulnya 2 tahun setelah kemerdekaan kita udah punya undang-undang pajak dan undang-undang pembangunan. Di zaman kemerdekaan sebenarnya kita masih berlakukan peraturan kolonial Belanda. Di zaman kemerdekaan ini ada namanya pajak radio, pajak pembangunan, undang-undang darurat pajak peredaran, ordonansi sukesi, ordonansi pajak rumah tangga, first boarding warde, aturan bea materai, ordonansi bea balik nama, ordonansi pajak kekayaan, ordonansi pajak upah, ordonansi PKB, ordonansi pajak potong, undang-undang pajak penjualan, undang-undang nomor 12 penyerahan pajak, undang-undang pajak dividen, undang-undang PSP, undang-undang BBNKB, pajak bangsa asing, tata cara pemungutan PPD, undang-undang pajak radio, dan undang-undang pajak pembangunan. Sejak tahun 1983 sampai 2011, dari tahun 1983 disebut tax reform 1. Inilah yang sering kita bicarakan bahwa disinilah mengalami perubahan perpajakan dari official assessment di mana fiskus itu yang menentukan menjadi self assessment. Adapun undang-undang yang tercantum di tax reform 1 yaitu undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN dan PPNBM, undang-undang PBB, undang-undang BM. Kemudian di tahun 1994 dan 1997 itu ada tax reform 2. Jadi dikatakan perubahan undang-undang tahun 1983, lalu juga terjadi pada tahun 2000, 2002, 2007, 2008, 2009. Sudah terjadi perubahannya beberapa kali. Di sini nanti pajak daerah juga muncul di era-era ini. Selanjutnya ada Cortex, yaitu Cortex adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP sesuai dengan peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi layanan perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Peluncuran resmi Cortex
mula direncanakan pada 1 Juli 2024, namun diundur ke akhir tahun 2024 untuk memastikan kesiapan sistem melalui berbagai tahap pengujian, termasuk sistem Integration Test atau SIT dan Functional Verification Test atau FVT. Pada 16 Desember 2024, DJP membuka fase pra-implementasi Cortex hingga 31 Desember 2024, memungkinkan wajib pajak untuk mencoba sistem tersebut sebelum peluncuran resmi pada 1 Januari 2025. Sejak implementasi resmi pada Januari 2025, DJP terus memantau dan meningkatkan kinerja Cortex. Berdasarkan evaluasi hingga 16 Maret 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam waktu respon sistem, seperti waktu tunggu login yang menurun dari 4,1 detik menjadi 0,012 detik, dan penerbitan faktur pajak yang menurun dari 10 detik menjadi 1,46 detik. Selain itu, Cortex telah mengadministrasikan 136.969.276 faktur pajak dan 44.135.107 bukti potong untuk masa pajak Januari hingga Maret 2025. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia menerima sejumlah keluhan terkait aksesibilitas dan bug pada sistem Cortex. Ombudsman meningkatkan DJP untuk mengelola sistem dengan baik guna menghindari potensi maladministrasi seperti ketidakmampuan mencapai tujuan yang ditetapkan, penyimpangan prosedur, dan layanan yang tidak dapat diakses oleh pengguna. Ombudsman berharap DJP segera melakukan perbaikan dan menyediakan alternatif bagi pengguna layanan dalam melakukan administrasi pelaporan pajak. Untuk mendukung implementasi Cortex, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang menggantikan 42 regulasi pajak sebelumnya. PMK ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi sistem baru lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan mencakup prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, penerbitan dan pengiriman dokumen elektronik, serta mekanisme pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Secara keseluruhan, Cortex merupakan langkah signifikan dalam reformasi perpajakan Indonesia dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi. That's my explanation regarding the development of taxation in Indonesia. Thank you for watching.